Dan saudara, baru saja kita mendengarkan pengumuman resmi dari Presiden Prabowo Subianto jika besok 1 Januari 2025 pemerintah resmi akan menetapkan PPN 12% khusus untuk barang dan jasa mewah seperti itu. Lalu seperti apa pemberlakuannya kita akan bahas bersama dengan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Pak Fauzi Amro, dan juga pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, Mbak Telisa Aulia, dan inisiator dari petisi tolak PPN 12%, Mas Richard Asari. Saya akan coba ke Pak Fauzi terlebih dahulu. Pak Fauzi, kalau dilihat dari pengumuman yang baru saja disampaikan oleh Presiden Prabowo, ini nanti pembagiannya akan seperti mana? Seperti apa sih kira-kira pembagian barang mewah, barang tidak mewahnya akan bagaimana? Akhirnya pro kontra di tengah-tengah masyarakat itu berakhir seperti itu, Mbak. Bahwa Pak Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Keuangan dan jajaran Menteri Keuangan mengumumkan secara resmi berlakunya PPN 12% untuk barang dan jasa yang mewah. Nah, oleh sebab itu menurut kami beberapa tadi juga ada pernyataan dari Menko Pak Zulhas mengatakan bahwa semua produk-produk dari Indonesia itu tidak dikenakan PPN dan itu PPN-nya Ya. 0%. Kita dengarkan pernyataan resmi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjelaskan bahwa kategori-kategori apa saja yang dikenakan pajak baru yakni 12% mulai 1 Januari 2025. Ini artinya hampir sudah dipastikan bahwa barang mewah saja yang akan dikenakan 12%. Saya akan ke Mas Richard kalau gitu. Mas Richard, Anda cukup puas dengan keterangan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang menjelaskan cukup spesifik, artinya 12% hanya untuk barang-barang mewah seperti kapal pesiar, rumah mewah di atas 30 miliar rupiah dan sejumlah barang mewah lainnya. Ya, mungkin setengah puas gitu ya, karena kalau kita dengar secara objektifnya, jika itu benar-benar diimplementasikan, ya kita siapa yang nggak senang gitu ya, karena emang benar-benar itu tuntutan awal kita yang dimana kalau memang mau bilang barang mewah dan premium, ya sudah ada di PPNBM dan pakai list yang di sana gitu kan, gitu. Tapi memang kami masih melihat juga gitu ya, implementasinya akan seperti apa, karena ini kan masih preskon doang gitu ya. Lagi-lagi kan kita yang bisa kita pegang itu adalah dari dokumen secara resminya gitu kan, seperti apa gitu. Jadi kita lihat sampai besok bagaimana, apakah ada keluar dokumen barunya gitu ya, statement yang memperkuat dari preskon hari ini. Ya jika memang itu benar gitu ya, untuk benar-benar buat barang mewah dan premium, ya kita bisa anggap ini sebagai kemenangan keluarga sipil gitu ya, karena kita udah hampir 2 bulan ke belakang teriak-teriak gitu kan, kita bikin campaign dan ya memang ada hasil lah kalau gitu. Tapi lagi-lagi kita masih menunggu besok bagaimana resminya dari kementerian seperti itu. Oke, Mbak Telisa, kalau Anda melihatnya ini kan sudah cukup dijelaskan secara spesifik seperti itu ya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Apakah ini artinya bagian bahwa pertimbangan dari Pak Prabowo dan juga Ibu Menteri Keuangan setelah banyak masyarakat yang bersuara terhadap keberatan PPN 12% atau memang sebenarnya sebelumnya sudah dibakukan seperti ini? Ya, kalau saya pertama mau apresiasi ya bahwa ternyata pemerintah alhamdulillah mendengarkan juga masukan dari masyarakat. Artinya karena memang ini sempat dinamis sekali ya. Awalnya kan memang PPN BM saja. Terus kemudian banyak masukan-masukan. Tadi kan disampaikan ya banyak sekali masukan dari masyarakat diskursus mengenai ini sangat luas sekali. Nah kemudian disampaikan bahwa ternyata tidak jadi barang mewah, akan lebih luas seperti itu. Nah, itu yang banyak menimbulkan keresahan di masyarakat dan banyak sekali masukan di situ. Nah, ternyata akhirnya dirubah kembali, ini lebih betul-betul spesifik barang mewah dan lebih dijelaskan lagi. Kalau awal kan masih belum jelas ya barang mewahnya seperti apa. Kalau tadi sudah disampaikan secara sangat mendetail oleh Ibu Menteri Keuangan. Jadi, ini sangat apresiasi sih bahwa artinya ada suatu mekanisme di mana pemerintah mendengarkan suara dari rakyat, dari kita semua. Meskipun tadi disampaikan bahwa ya kalau pengennya mah semuanya bebas, tapi kan tidak seperti itu ya. Tetap ada yang perbaikan dari situ. Artinya ada yang kita pilih yang meminimalkan resiko untuk masyarakat. Seperti tadi kan disampaikan kebijakan pajak yang berkeadilan dan pro rakyat. Jadi artinya mendengarkan. Nah kalau barang mewah itu kan tadi dampaknya lebih moderat kepada perekonomian seperti itu. Dan lebih masyarakat kelas atas kan tentu lebih daya tahannya terhadap penambahan 1% itu
tentu akan sudah lebih mampu diperhitungkan. menyesuaikan seperti itu ya. Betul. Pak Fauzi, sekiranya Ya, ada, ini kan dijelaskan melalui press conference, apakah memang diperlukan seperti yang diinginkan oleh Mas Risyad tadi bahwa dibutuhkan secara tertulis untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan Ibu Menkyu akan diterapkan secara konkret? Ya, pertama sekali lagi saya mengapresiasi Pak Prabowo yang sudah menjalankan perintah Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2001 dan saya adalah bagian inisiator untuk pembuatan undang-undang tersebut. Yang kedua, menurut saya jelas itu PP nomor 15 PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2023 sudah disampaikan, jenis barang-barang mewah juga sudah dimasukkan dalam itu, tadi sudah dibacakan oleh Bu Menteri. Menurut saya tidak ada yang perlu meragukan lagi karena ini pemerintah, Pak Prabowo maupun Menteri Keuangan sebagai ex officio, pembantu presiden yang dibawa langsung oleh Pak Prabowo, berkoordinasi berlangsung di bawah Pak Prabowo, sudah menjelaskan secara teknis mana yang kena dan mana yang tidak kena. Nah, oleh sebab itu menurut saya sepakat dengan Pak Risyad tadi, pengawasan dan bantalan-bantalan sosial yang dijanjikan kemarin lewat paket kebijakan ekonomi jangka pendek maupun paket kebijakan ekonomi yang sudah masuk di APBN, itu sama-sama kita kontrol. Supaya apa? Supaya menjaga daya beli dan konsumsi di tengah-tengah masyarakat. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah Pak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan dalam rangka mendengar masukan baik itu dari media cetak elektronik maupun dari netizen maupun dari kawan-kawannya Pak Rias ini, mendengarkan langsung tentang kondisi kalau PPN naik 12% dampaknya seperti apa. Tapi kami berprinsip ini adalah perintah undang-undang dan semua tunduk pada perintah undang-undang. Dan bagaimana mekanisme di tengah-tengah masyarakat biar terjaga konsumsi dan daya beli, ayo bantalan sosial yang dijanjikan oleh pemerintah, baik yang 6 paket kebijakan itu sama yang kurang lebih masuk dalam APBN 827 triliun itu maupun paket yang 2 bulan itu yang harus digelontorkan oleh pemerintah. Seperti itu Mbak Cynthia. Kita akan tunggu implementasinya seperti apa. Seperti yang disampaikan Pak Prabowo adalah harapan kita komitmennya harus keberpihakan kepada rakyat banyak. Terima kasih anggota Komisi 11 DPR Mas Fauzi Amro dan juga Mbak Telisa Aulia dan Mas Risyad. Terima kasih atas perspektifnya malam hari ini.